teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal tentang tes PPK bagian wawancara. Nah, ini dia soalnya. Dan juga sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga yang mau pesan order ebook juga masih bisa teman-teman. Silahkan aja chat di nomor WhatsApp yang aku cantumin di description box aku maupun di kolom komentar. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor satu. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pada pekerjaan? Oke, di sini yang ditanyakan ada apakah kita kira-kira membuat daftar harian ya, urgensi dan prioritas terhadap pekerjaan kita. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat ya optionnya satu persatu. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Selalu tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Oke, ini kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, nomor satu jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, itu adalah salah satu dari daftar harian urgensi, teman-teman. Yang isinya mana yang lagi deadline-nya, kemudian mana yang harus jadi prioritasnya, kayak gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Kita jawab pertanyaannya ya. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Oke, di sini kita harus tahu tugas pemimpin itu sebagai apa teman-teman? Sebagai ini ya, pengawas kayak gitu ya teman-teman, sebagai ketuanya lah ya. Nah, jadi jangan sampai kita mau pilih jawaban yang baik tapi kita nggak tahu nih sebenarnya tugas pemimpin tuh apa teman-teman. Jadi jangan sampai salah jawab kayak gitu. Nah, kita coba baca optionnya. A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Oke, di sini teman-teman jawabannya adalah yang A ya. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas ini sesuai dengan eh, tugas dari seorang pemimpin teman-teman ya. Jadi tuh karena kan kita pasti ada bawahan-bawahannya ya teman-teman. Jadi kita serahkan kepada mereka teman-teman. Dan kita di sini sebagai pengontrol dan pengawas. Seandainya kalau misalnya terjadi mungkin mereka ada kesulitan ya baru kita bantu teman-teman kayak gitu ya. Kita cari solusinya bareng-bareng. Nah jadi nomor 2 adalah yang A. Atau mungkin dari kalian punya jawaban pribadi juga boleh komen di kolom komentar sertakan alasannya ya teman-teman. Oke lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman lanjut ke soal nomor 3 kita baca bareng-bareng ya. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Oke, di sini kita disuruh oleh atasan untuk menghadiri sebuah seminar ya. Kemudian di waktu yang bersamaan juga dengan seminar tersebut, kita lagi mengerjakan laporan tetapi tidak terlalu mendesak, teman-teman. Nah, coba kita jawab pertanyaan ini. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja dimintai oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Oke teman-teman. Eh, Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Di sini nomor 3 jawabannya yang tepat adalah yang D, teman-teman. Oke, di sini kan udah dijelaskan bahwa laporannya itu tidak terlalu mendesak dan seminar itu palingan berapa jam sih paling lama? Mungkin sekitar 4 sampai 5 jam ya paling lama, teman-teman. Dan itu masih sisanya kita masih bisa menyelesaikan laporan ini, teman-teman. Nah, jadi makanya jawabannya adalah yang D. Saya akan menghadiri seminar tersebut ya, karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Kecuali kalau soalnya udah bilang laporannya harus diserahkan misalnya 1 jam lagi atau 30 menit lagi. Makanya ya sudah kita harus kerjakan laporannya ini dulu teman-teman kayak gitu ya. Nah, seperti itu karena waktunya tidak terlalu mendesak, makanya kita hadiri aja dulu seminarnya. Selesai seminar kita bisa lanjut ke laporan lagi. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Manakah yang akan Anda dahulukan, menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Oke, di sini kita dikasih dua pilihan nih. Kira-kira mana dulu sih yang harus kita dahuluin? Nyelesain tugas dari atasan, tugas hari itu, atau perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Oke, di sini kita coba lihat optionnya ya satu persatu. A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. Oke teman-teman, di sini tuh bentrok banget ya. Kadang kita dihadapi sama situasi yang kayak gini, tapi tergantung lagi sih kondisinya. Kalau tugasnya hari itu emang nggak seperti soal yang sebelumnya nggak mepet ya, kita mungkin bakalan menghadiri undangan rapat dulu gitu. Tapi kalau misalnya tugasnya itu udah mepet banget, mentok deadline-nya teman-teman, pasti kita bakalan milih buat nyelesain tugas tersebut daripada menghadiri undangan rapat. Sebenarnya ini sama-sama penting kayak gitu teman-teman. Nah tapi sayangnya di soal ini nggak ada ditambah keterangan waktunya teman-teman, keterangan deadline-nya. Nah, di sini karena tugas itu lebih penting ya, teman-teman. Makanya bakalan kita selesaikan tugas dulu ya. Kita bakalan menyelesaikan tugas atasan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Anda secara sukarela memberikan informasi atau opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Oke, dia bertanya, apakah kita akan memberikan suatu informasi atau opini dalam sebuah forum diskusi ya kepada orang-orang yang kita tidak kenal dengan baik? Oke, coba kita baca optionnya satu persatu. A. Tergantung seberapa dekat mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. B. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. C. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Oke, di sini aku pilih dan aku setuju banget dengan jawaban yang B. Kita lihat dulu nih kondisinya sebelum kita menyampaikan opininya ya. Kira-kira informasi tersebut penting tidak untuk dikomunikasikan, untuk diberitahukan teman-teman. Kok sekiranya tidak terlalu penting ya sudah kita simpan aja untuk diri kita. Tapi kalau misalnya eh, opini kita itu penting untuk suatu proyek di dalam diskusi ini ya sudah kita paparkan saja teman-teman opini kita ya kan, dan juga kita lihat kondisinya dulu, apakah opini kita itu mengandung unsur sara atau enggak kayak em, mengucilkan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, dan juga kita pastikan apakah informasi tersebut penting atau tidak. Kalau seandainya semuanya bagus, semuanya itu penting, ya sudah kita sampaikan aja kayak gitu teman-teman. Namanya kan opini, pendapat pribadi ya. Dan dalam forum diskusi, pendapat itu sangat menghidupkan suasana diskusi ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kita segini dulu ya teman-teman. 5 soal dari aku tentang soal-soal wawancara. Semoga bisa membantu persiapan kalian. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku juga. Dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu dulu video ini. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.